wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini di channel Pintu Oren ya. Channel yang membahas tentang seputar materi fisika dan materi lainnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baik, bagaimana kabarnya saat ini atau malam ini ya? Karena ini syutingnya malam hari ya. Karena ya saya sempatnya di waktu-waktu ini ya. Ini sedang santainya sekarang ya, baru bisa membuat konten untuk materi fisika kelas berapa ini ya, kelas 11 ya, untuk kurikulum sekarang ini. Jadi materi ini bisa di kelas 10, bisa di kelas 11, bisa di kelas 12 ya, tergantung kebijakan dari biasanya Menteri Pendidikan atau dari kurikulumnya ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan tiga gaya. Setelah di konten sebelumnya kita membahas tentang keseimbangan secara umum ya, dan kita masuk ke detailnya yaitu keseimbangan tiga buah gaya. Jadi keseimbangan tiga buah gaya ini adalah keseimbangan yang terjadi akibat adanya tiga gaya yang bekerja di sana. Jadi apabila ada sebuah benda dikenai oleh tiga gaya dan benda tersebut dalam keadaan seimbang, nah, disitulah terjadi keseimbangan yang disebabkan oleh tiga buah gaya. Misalkan sebuah benda ditarik oleh tiga orang ya, misalkan gitu. Satu orang ditarik oleh tiga orang gitu. Tetapi satu orang itu tidak bergeser kemanapun. Nah, di sanalah terjadi keseimbangan yang diakibatkan oleh tiga buah benda, tiga buah gaya ya. Atau misalkan ada sebuah benda diperebutkan oleh tiga orang gitu ya. Jadi masing-masing tiga orang ini menarik benda tersebut dengan tenaga masing-masing. Akan tetapi benda tersebut tidak bergerak kemanapun. Nah, bisa disebutkan atau bisa dikatakan bahwa benda tersebut sedang berada dalam keseimbangan akibat dari tiga buah gaya. Nah, itulah secara singkat mengenai apa itu keseimbangan tiga gaya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pemaparan dan ilustrasi berikut ini. Nah, ini dia gambaran atau ilustrasi dari keseimbangan tiga buah gaya. Di sana ada tertulis F1, F2, dan F3. Nah, jadi F1 itu gaya ke-1, F2 itu gaya kedua, dan F3 itu gaya ketiga. Nah, ketiga buah gaya tersebut menarik benda yang ada di tengah ya. Sebuah titik di tengah-tengah gambar ini ya. Ada sebuah titik hitam kecil, nah itu di tengah ya. Itu ditarik oleh F1 ya. Kemudian ditarik oleh F2, ditarik oleh F3. Akan tetapi benda titik tersebut tidak bergerak kemanapun. Nah, itu artinya benda tersebut sedang berada dalam keseimbangan tiga gaya. Gitu ya. Nah, ini cukup mudah ya untuk memahami ini. Pokoknya sebuah benda ditarik oleh tiga buah gaya, tetapi benda tersebut tidak bergerak kemanapun. Jadi akibat dari tiga gaya tersebut yang bekerja pada benda tersebut, akibatnya adalah keseimbangan. Artinya benda tersebut tidak tertarik oleh F1, tidak tertarik oleh F2, tidak tertarik oleh F3. Justru dia berada diam aja di sana gitu ya. Nah, pada saat itulah terjadi keseimbangan oleh tiga gaya. Jadi jumlah gaya atau jumlah ketiga gaya tersebut itu sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Kita ditarik oleh tiga orang. Tetapi ketiga gaya yang menarik kita tersebut itu menjadikan kita tidak bergerak kemanapun. Nah, itu berarti ketiga gayanya dalam keadaan seimbang. Apabila misalkan salah satu penarik tersebut ya, itu memiliki gaya yang lebih besar dari kedua yang lainnya, pasti akan bergerak ke yang paling besar gayanya. Tetapi dalam hal ini, benda yang ditarik oleh tiga buah gaya tidak bergerak kemanapun. Itu artinya benda dalam keseimbangan oleh tiga gaya. Gitu ya. Panjang lebar ya. Ini cukup mudah dipahami kok ya.
Nah, kemudian kita baca keterangan di bawahnya. Untuk mencari perbandingan gaya-gayanya, gunakanlah persamaan berikut. Jadi, rumusnya itu persamaannya adalah F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa sama dengan F3 per sin gamma. Nah, jadi mudahnya seperti ini. F1, nah gitu. F1 itu kan meninggalkan beta. Lihat tanda panah F1. Tanda panah F1 itu meninggalkan beta. Jadi F1 per sin beta. Nah, gitu. Lihat tanda panah F2 ke bawah kan? Itu meninggalkan alfa di atasnya. Nah, gitu. Sehingga F2 per sin alfa. Gitu. Lihat F3 itu meninggalkan gamma. Nah, sehingga F3-nya per sin gamma. Itu cara mudah untuk menghafal persamaan ini. F1 per sin apa sih? Ya, F1 per sin beta. Karena sudut beta yang ditinggalkan oleh F1. Gitu, oleh tanda panah F1. Gitu ya. F2-nya per sin alfa. Karena tanda panah F2 itu meninggalkan sudut alfa. Gitu. F3-nya per sin gamma. Karena tanda panah F3 meninggalkan sudut gamma. Gitu. Sehingga persamaan untuk menghitung ya, perbandingan gaya-gaya yang terjadi pada ketiga gaya ini adalah F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa sama dengan F3 per sin gamma. Nah, itu dikotakan ya. Dikotakan. Dikasih kotak ya supaya tidak kemana-mana gitu ya. Rumus tersebut berada dalam pikiran kita dengan paten gitu. Sehingga kalau mau kita gunakan ada gitu. Makanya itu dikasih kotak, dikotakin, dikasih ruang ya, supaya tidak kemana-mana ketika kita membutuhkannya. Nah itu ya, ini persamaan untuk mencari besar gaya-gaya yang terjadi pada keseimbangan tiga gaya ini. Baik, untuk lebih mendetailkan atau untuk lebih mempermudah pemahaman tentang keseimbangan tiga gaya ini, kita coba gunakan persamaan-persamaan ini atau kita coba menyelesaikan soal tentang keseimbangan tiga gaya ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah ini dia soalnya ya. Jadi di soal ini kita lihat gambarnya ada sebuah benda yang beratnya 200 Newton tergantung seperti itu ya. Benda tersebut diam ya gitu ya. Karena benda tersebut ditahan oleh tali ya. Tali yang ke sebelah kiri dan tali yang menyerong ke kanan atas dengan sudut 53 derajat di atas itu. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu keadaan keseimbangannya. Jadi ini ada tiga gaya ya. Gaya yang pertama itu yang gaya 200 Newton menggantung ke bawah. Kemudian gaya yang kedua yang ke sebelah kiri dan gaya yang ketiga yang nyerong ke atas dengan sudut terhadap atap 53 derajat. Nah, ini dalam keadaan seimbang. Nah, pertanyaannya adalah, jika benda dalam keadaan diam, nah, diam itu berarti seimbang kan? Nah, tentukan besar tegangan tali, besar tegangan pada kedua tali tersebut. Maksudnya. Jadi, tali yang ke kiri tegangannya berapa, tali yang menyerong ke atas tegangannya berapa. Jadi, T1-nya berapa, T2-nya berapa. Gitu. Jadi supaya benda itu tergantung diam. Nah gitu. Nah ini adalah persoalan atau soal yang terjadi pada materi keseimbangan tiga gaya. Nah untuk lebih jelasnya mengenai jawabannya atau cara mengerjakannya, marilah kita langsung kerjakan persoalan ini. Ya. Nah ini dia cara penyelesaian soal ini. Kita akan mencari tegangan tali yang ke kiri dan tegangan tali yang menyerang ke atas itu. Nah, kita uraikan dulu gaya-gaya yang ada di sana. Ya. Jadi kita uraikan dulu gaya-gayanya secara detail semuanya. Ya. Kita ke gaya yang ke sebelah kiri dulu, yaitu T1. T1 ini adalah
tegangan tali yang ke satu. Lihat gambar yang tengah ya. Gambar yang tengah itu adalah pembahasan semua gaya yang ada pada sistem itu ya. Kita lihat gambar yang tengah, untuk tanda panah merah ke sebelah kiri itu adalah gaya tegangan tali T1. Nah, nanti kita hitung T1-nya berapa ya, karena T1 ini yang ditanyakan. Kemudian T2-nya kan tadi nyerong ke atas. Nah, supaya mudah, itu T2-nya diuraikan menjadi T2 terhadap sumbu X, T2X, dan T2 terhadap sumbu Y, T2Y. Nah, jadi supaya lurus dengan sumbu X dan supaya lurus dengan sumbu Y. Jadi T2-nya sudah nggak ada, diganti dengan T2X dan T2Y. Paham? Nah kemudian yang ke bawahnya itu W 200 Newton adalah gaya berat benda sebesar 200 Newton. Jadi yang diketahuinya di dalam gambar tersebut hanya W 200 Newton, W itu weight ya, gaya berat, dan sudut 53 derajat tegangan tali yang kedua terhadap atap. Gitu. Hanya itu yang diketahui. Sisanya harus kita hitung sendiri. Nah, gitu. Nah, kita tulis dulu yang ada ya, W sama dengan 200 Newton. Nah, kemudian T2X itu adalah T2 cos 53 derajat. Ya. Karena T2X itu berada di pinggir sudutnya. Ya. Kan antara T2 dengan T2X itu ada sudut. Nah, sudut itu adalah 53 derajat. Nah, maka untuk T2X adalah T2 cos 53. Paham ya? Bapak kira paham ya? Kalau untuk pelajaran ini syaratnya adalah kalian sudah paham trigonometri matematik ya. Tapi Bapak kira ini materi matematika yang cukup mudah ya. Jadi kalau sudut antara tali kedua dengan atap itu 53 derajat, otomatis dia berseberangan dengan sudut antara tali T2 dengan T2X. Sehingga sudut antara T2 dengan T2X itu adalah 53 derajat. Sehingga T2X adalah T2 cos 53 derajat. Gitu. Cos 53 itu adalah 0,6. Nah, sehingga T2X sama dengan 0,6 T2. Gitu. Untuk T2Y tentu saja T2 sin 53 derajat. Karena garis T2Y itu berada di depan sudut 53 derajat. Gitu. Nah, T2Y sama dengan T2 sin 53 derajat. Sin 53 adalah 0,8. Nah, jadi T2 sin 53 derajat adalah 0,8 T2. Gitu. Gitu ya. Untuk penyebaran apa yang diketahui, apa saja yang ada di dalam gambar soal. Gitu. Yang pertama adalah W sama dengan 200 Newton, kemudian T2X sama dengan 0,6 T2, T2Y-nya 0,8 T2. Nah, itu beberapa hal yang diketahuinya. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu dengan memakai prinsip keseimbangan ya. Bahwa benda itu dikatakan dikatakan seimbang apabila jumlah gayanya sama dengan 0. Kita meninjau jumlah gaya yang terjadi pada sumbu X. Jadi kita lihat ya, pembahasan di pojok kanan atas, sigma Fx sama dengan 0. Nah, itu artinya jumlah gaya yang terjadi pada sumbu X itu harus sama dengan 0. Kalau bendanya dikatakan diam. Jadi, jumlah gaya yang berada pada sumbu X itu apa saja? Ya. Yang ke kiri itu adalah T1, yang ke kanan itu adalah T2X. Lihat di sumbu X ya. Yang ke kiri T1, yang ke kanan T2X. Ya, gitu. Itu semua gaya yang ada pada sumbu X. Tapi kita sebut yang ke kanan dulu. Jadi jumlah gaya yang berada pada sumbu X adalah T2X yang ke kanan dikurangi T1 yang ke kiri. Itu harus sama dengan 0.
Nah, gitu. Karena itu syarat keseimbangan, syarat benda diam. Gitu. Kalau begitu T2X min T1 sama dengan 0 bisa dikatakan T2X itu sama dengan T1. Jadi ketika dua buah bilangan dikurangkan sama dengan 0 berarti dua bilangan tersebut sama gitu ya. Gitu. Makanya T1 sama dengan T2X gitu. Sehingga karena tadi diketahuinya T2X itu sama dengan 0,6 T2, maka T1 juga ya 0,6 T2. Itu karena T2X sama dengan T1, sehingga T1 itu sama dengan 0,6 T2. Gitu. Nah, itu untuk gaya-gaya yang terjadi pada sumbu X. Gitu. Kemudian kita ke gaya-gaya yang terjadi pada sumbu Y. Gaya yang terjadi pada sumbu Y juga harus sama dengan 0 ya, karena bendanya ada dalam keseimbangan. Gitu. Apa saja ya gaya yang terjadi pada sumbu Y? Ini kita lihat ada yang ke atas T2Y, ada yang ke bawah W. Gitu. Sehingga kalau kita jumlahkan T2Y yang ke atas dikurangi yang ke bawah W itu harus sama dengan 0. Sehingga T2Y akan sama dengan W. Nah, gitu ya. Tadi diketahuinya W itu sama dengan 200 Newton. Gitu ya. Nah, berarti T2Y juga itu sama dengan 200 Newton. Gitu ya. Sehingga T2Y itu tadi kan 0,8 T2. Itu sama dengan W. Nah, maka 0,8 T2 itu sama dengan 200 ya, karena W-nya memang 200 kan gitu. Sehingga T2-nya itu adalah 200 dibagi 0,8. Hasilnya T2 adalah 250 Newton. Nah, gitu. Jadi sudah ketemu ya, T2 itu 250 Newton. Gitu. Nah, kemudian kita ngitung T1-nya. Nah, T1-nya kan tadi 0,6 T2. Nah, T2-nya sudah ada 250. Nah, berarti T1-nya sama dengan 0,6 T2. T2-nya diganti dengan 250. Sehingga T1 sama dengan 0,6 dikali 250. Hasilnya adalah 150 Newton. Sudah terjawab ya. Jadi tegangan tali ke satu itu tegang sebesar 150 Newton, tegangan tali kedua itu tegang sebesar 250 Newton ya. Itu. Dan gaya beratnya itu W-nya itu 200 Newton. Jadi benda ini atau keadaan sistem ini adalah dalam keadaan seimbang. T1-nya 250 Newton, T1-nya 150 Newton, gitu ya. T2-nya 250 Newton dan gaya ke bawahnya 200 Newton. Maka keadaan seperti ini dalam keadaan seimbang apabila sudut antara T2 dengan atapnya itu 53 derajat. Nah, itu ya. Sementara adan dahulu ini sebentar. Dan Isa ya. Kita ke nanti cara cepatnya setelah ini. Nah, ini dia cara cepatnya ya. Dan memang ini adalah persamaan yang kita bahas tadi ya di awal ya. Nah, di sini ada nilai sudut-sudutnya ya. Ada 127 derajat, ada 143 derajat. Dari mana itu? Kan sudut yang atas, yang atap dengan T2 itu tadi 53 derajat ya. Jadi yang 143 derajat ini adalah 90 ditambah 53. Gitu. Karena kan siku-siku antara garis W ke bawah dengan garis horizontal itu kan siku-siku 90. Antara T2 dengan garis horizontal itu kan 53. Jadi 143 itu dari
90 ditambah 53. Nah, yang 127-nya itu adalah 90 dengan 37. Gitu. Kan 53 dengan 37 itu 90 ya. Ya, benar ya. Jadi 127 itu adalah 90 ditambah 37. Karena kalau dibuat garis bantu ke atas vertikal ya, itu kan siku-siku antara vertikal dengan T1 90 derajat. Nah, antara vertikal dengan T2 itu kan 37. Jadi 127 adalah 90 ditambah 37. Nah, maka sudut yang ditinggalkan oleh W itu adalah 127 derajat ya. Sudut yang ditinggalkan oleh T1 adalah 143 derajat. Sudut yang ditinggalkan oleh T2 adalah siku-siku 90 derajat. Sehingga persamaannya T1 per sin 143 derajat. Karena yang ditinggalkan T1 sudut 143. T2 per sin 90. Karena sudut yang ditinggalkan T2 itu siku-siku 90 derajat. Kemudian W meninggalkan sudut yang di atas 127 derajat ya. Nah, sehingga W per sin 127 derajat gitu ya. Kita baca lagi, diulang. T1 per sin 143, T2 per sin 90, dan W per sin 127. Nah, gitu. Yang kita cari adalah T1 dan T2. Karena W-nya kan sudah kita ketahui di soal tadi 200 Newton ya, 200 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan kita tinggal disamain aja ya, tinggal dimasukin nilainya lah ya. Kalau tadi ditanyakan T1 dan T2, kalau keadaannya seperti ini, untuk lebih mudahnya kita cari T2-nya dulu. Karena kan di sini kita lihat T1 per 0,6, 0,6 dari mana? Kan sin 143 itu 0,6. T2 per 1, nah 1 dari mana? Kan sin 91 kan gitu ya. 200 sama dengan 200 per 0,8. Dari mana 0,8? Kan sin 127 itu 0,8. Untuk lebih mudahnya kita cari T2 dulu ya. Nah, T2 per 1 itu sama dengan 200 per 0,8. Ya kan? T2 per 1 itu kan T2 ya. Per satunya dihilangin. Ya, bisa ya. Jadi T2 sama dengan 200 per 0,8. 200 bagi 0,8 kan 250. Sehingga T2-nya itu sama dengan 250 ya, hasilnya itu. Jadi T2 sama dengan 250 Newton. Nah, sudah ketemu T2. Tinggal T1 ya. T1 itu kan bisa didapat dari T1 per 0,6 sama dengan T2 kan gitu ya. Kan T2-nya T2 per 1, bisa disebut T2 aja kan gitu. Sehingga T1 per 0,6 sama dengan T2. T2-nya kan 250, sehingga T1 per 0,6 sama dengan 250. Dan hasilnya adalah T1 itu adalah 250 dikali 0,6, yaitu 150 Newton. Nah, ketemu kan? T1-nya 150 Newton, T2-nya 250 Newton. Gitu. Dan keadaan ini adalah merupakan keadaan yang seimbang. Jadi sama aja dengan yang tadi kan, dihitung secara formal tadi gitu ya. T1-nya tadi juga 150, T2-nya juga 250. Mau cara yang tadi atau cara yang ini bebas ya. Kalian nyamannya dengan cara yang mana? Menurut kalian lebih cepat dengan cara yang mana? Karena dua-duanya betul ya hasilnya gitu. Oke ya, itu saja untuk pembahasan tentang keseimbangan tiga gaya ini. Bapak rasa ini materi yang ya cukup mudah ya untuk dipahami. Dan kalaupun ada yang masih belum paham juga, boleh kalian japri lewat WA, lewat Telegram, atau kalian tanyakan di komen di bawah video ini ya. Atau juga bisa kalian bertanya ke website yang lain atau di konten yang lain selain konten Bapak ini. Bebas aja ya, di era seperti ini kalian bisa berguru kepada siapapun ya. Kalau Bapak kan ya terpaksa, bisa dibilang terpaksa atau gimana ya, keharusan, karena Bapak diberi tugas untuk membimbing kalian, untuk menilai kalian juga ya.
Jadi mau nggak mau kalian harus mengikuti channel Bapak dulu ya, sebelum ke channel yang lain ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah oleh kalian ya. Dan Bapak doakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan ketika mengerjakan tugas-tugasnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.